Namanya Wati, mahasiswa jurusan antropologi dari Jakarta. Demi tugas akhir, ia harus meneliti kepercayaan masyarakat terhadap pohon angker. Rekomendasi dosennya membawanya ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, Desa Blorong, desa yang nyaris terhapus dari peta. Wati menumpang di rumah seorang janda tua, Bu Marni, yang tinggal sendiri di rumah kayu yang nyaris ambruk. Di belakang rumah itu berdiri sebatang bambu tua, satu-satunya yang tersisa dari rumpun bambu di tanah kosong. Batangnya besar, berwarna kehijauan kehitaman, dan memancarkan aroma anyir samar. Bu Marni hanya berpesan satu hal, jangan pernah duduk atau bersandar di bawah bambu itu, nak. Apalagi malam hari, dan kalau kamu dengar suara ketawa, pura-pura saja gak dengar. Wati mengangguk, meski ia tidak percaya hal-hal semacam itu. Malam pertama. Pada malam pertamanya, sekitar pukul 2 dini hari, Wati mendengar suara daun bambu bergetar. Ia membuka jendela, dan dari kejauhan terlihat bayangan putih berdiri diam di bawah bambu. Tidak jelas apakah itu orang atau hanya kain yang tersangkut. Terdengar suara misterius dengan nada mengerikan. Wati membeku. Dadanya sesak, tapi ia memaksa berpikir logis, pasti cuma angin atau hewan malam. Saat mandi pagi, Wati menemukan sebuah sisir perak di kamar mandinya. Sisir itu tua, berukirkan motif bunga melati, dan ujungnya tajam seperti cakar. Ia tanya ke Bu Marni, tapi perempuan tua itu hanya terdiam, lalu berkata, "Kalau kamu nemu itu, artinya dia sudah datang ke kamar kamu. Taruh saja di bawah bantal, jangan dibuang, dia bisa marah." Wati mulai tidak tenang. Mimpi-mimpinya aneh. Ia selalu melihat perempuan bergaun putih dengan rambut panjang sampai lantai, menyisir rambutnya di depan cermin retak. Tapi wajahnya kosong, tanpa mata, hanya 2 lubang hitam menganga. Hari keempat, melanggar larangan, Wati memutuskan memotret pohon bambu itu untuk dokumentasi. Ia berdiri di bawahnya saat matahari mulai tenggelam. Begitu foto diambil, hawa di sekitar tiba-tiba berubah dingin. Hening, tidak ada suara jangkrik. Lalu, ponselnya mati total. Saat kembali ke dalam rumah, tim dati jejak kaki lumpur menuju kamarnya. Tidak ada siapa-siapa, tapi di atas kasurnya tergeletak sehelai rambut panjang dan basah berbau amis. Dan di dinding tertulis dengan jari, "Kamu milikku." Malam Jumat Kliwon, pengambilan. Bu Marni memperingatkan dengan tegas, "Jangan keluar. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu." Tapi malam itu suara tawa itu kembali, kali ini lebih dekat. Hihihihi, terdengar. Lalu terdengar suara ketukan, tok 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 tok. Suara itu berkata, "Wati, aku cantik kan?" Pintu bergoyang, lalu mendesis pelan, seolah ditarik dari luar. Wati tidak tahan, ia membuka pintu. Di lorong gelap itu, berdiri sosok perempuan mengenakan kain putih, rambutnya menutupi wajah, dan dari lubang matanya mengalir darah hitam pekat. Mulutnya sobek hingga telinga, tangannya megang sisir perak. Sekarang,